Kita melanjutkan dari yang kemarin, di mana ya kita bekerja secara multitasking. Multitasking itu maksudnya dari beberapa aplikasi nanti kita jadikan satu. Yang di awal kemarin kita ngambil datanya dari MySQL, gitu kan ya. Bahkan juga kita ngambil dari Microsoft Excel, gitu. Nah, untuk tabel dan relasi sudah sedikit banyak saya bahas kemarin ya. Yang terakhir kita bahas yaitu kita menggunakan atau kita membuat sebuah formulir atau form. Ya, kita sudah menambahkan beberapa tombol navigasi, next, previous-nya, bahkan untuk tambah, simpan dan sebagainya. Oke ya, nanti seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya, ya kan, form ini nanti kita fungsikan macam-macam ya. Form sebagai inputan juga bisa, sebagai merubah data juga bisa, kita melihat, mencari dan sebagainya juga bisa. Oke. Nah, kurang satu apa? Kita menambahkan fasilitas untuk pencarian. Oke. Nanti form ini kalian tampilkan dalam bentuk desain. Ya, kalian tampilkan dalam bentuk desain view seperti ini. Kalian boleh cek ya, desain view. Pastikan juga pada desain kontrolnya ini ya, kontrolnya, use kontrolnya silakan diaktifkan dulu. Ini harus. Oke. Baru nanti saya bisa tambahkan untuk button. Di sini adalah form editor di mana fasilitas tool difungsikan. Ya, ada label untuk nama terangnya kemarin, ada text box untuk inputan. Ya, untuk masukan, ada button sebagai tombolnya, bahkan fasilitas lainnya di sini juga bisa difungsikan. Ada option group, ya, ada image dan sebagainya. Nah, sekarang kalau saya menggunakan untuk pencarian, saya gunakan fasilitas tombol yaitu di sini nanti, oke. Pastikan mencari, ya. Pada record navigation ada find next. Kemudian ada find record. Di record operation tidak ada. Jadi fasilitas ini adalah action dari setiap tombol yang kalian gunakan. Ya, ada record navigation, berarti bisa pergi ke record selanjutnya, sebelumnya, record terakhir dan sebagainya. Ada record operasional, berarti untuk CRUD menambah, menghapus. Ya, ada namanya form operasional juga. Membuka form, menutup form nanti gitu ya. Ada report operation. Jadi dari hasil laporan kalian bisa di preview, ya, bisa dicetak ke printer dan sebagainya, termasuk application. Ini untuk keluar dari aplikasi. Ini nanti tambahan ya. Jadi bisa print tabel, makro dan sebagainya. Ini fasilitas. Nah, sekarang yang selanjutnya ini saya akan menambahkan sebuah find record, fasilitas untuk mencari. Find record. Ya. Saya next. Anggap saja di sini gambarnya seperti ini atau saya tulis ya, find record gini atau pencarian enggak apa-apa. Ya, pencarian seperti ini, next, finish. Nanti gitu. Apabila nanti kalian fungsikan seperti ini, ya, akan muncul sebuah komen baru. Komen baru ini fungsinya untuk pencarian. Ya, selain mencari juga bisa mereplace, mengganti. Oke, contoh find yang mau dicari apa? Di sini kalau kalian misalnya pencarian pada find word ini, apapun yang kalian cari selama ada di text box ini atau dalam tabel akan ketemu. Dengan catatan ya, login-nya ini kalian tentukan. Login ya, kalian pilih yang current dokumen. Kalau current field itu berarti kita mencari field saja. Field apa yang pertama? Misalnya field kode anggota, berarti harus mencari kode anggota saja. Tetapi kalau saya tentukan current dokumen, semua data ini bisa dicari. Match-nya, match ditentukan, ya. Semua, any part of field, berarti semua bagian pada field bisa dicari. Search, yang dicari ya, all. Data ke bawah maupun ke atas bisa dicari. Saya pilih all. Yang di bawah ada match case. Match case itu menentukan huruf besar dan kecil. Kalau saya aktifkan, berarti saya nonkan saja. Semisal saya mencari misalnya di sini apa kemarin ya? Lupa saya. Angga, ada nggak Angga? Fine. Nah, ketemu kan ya? Jadi otomatis bisa mencari.
Kemudian misalnya saya yang hafal cuma kodenya saja Pak, A0001 misal ya, A0001. Berarti nanti akan ketemu A001. Ya, tujuannya apa untuk mencari? Kalau kita sudah menjalankan pencarian, itu akan lebih gampang ketika kita akan mengganti data, merubah atau update, bahkan menghapus data. Karena merubah data dan menghapus data butuh kriteria. Oke, butuh kriteria. Merubah dan menghapus butuh kriteria. Sehingga harus ada pencarian sebagai kriteria. Oke, saya desain view dulu. Nah, dari pencarian saya tambahkan lagi button, Pak. Untuk apa? Menghapus record. Ya, di sini ada record operasional, cari namanya delete record. Ini menghapus record. Ya, bisa saya tambahkan dannya di sini, saya ganti hapus. Fasilitas. Nanti kalau misalnya desainnya kalian rapikan, terserah ya, mau dirapikan seperti apa, monggo. Biar lebih oke Pak, enggak masalah. Tombol navigasinya, saya taruh sini, ya, dirapikan, ya, user interface-nya dibuat semenarik mungkin, biar orang tertarik. Intinya gitu ya. Contoh. Nah, ini properties form ini nanti bisa disesuaikan. Pada order ini bisa diatur formatnya, kemudian di format ini bisa diatur juga auto resize-nya no, border style-nya misalnya saya bikin tipis gitu kan ya. Kemudian record selector saya hilangkan, navigasi button saya hilangkan. Oke. Kemudian ya segini ya, control box ini misalnya saya no, nggak apa-apa. Jadi yang muncul cuma close saja nanti ya. Control block itu adalah tombol yang di atas. Ada minimize, maximize, close. Jadi kalau saya tampilkan nanti close-nya mati ini ya. Close-nya harus dari sini. Misal gitu. Jadi itu fasilitas. Kalian bisa ngatur sendiri pada properties tambahannya. Ya kan? Oh, nanti gitu. Ditambahkan. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ini fasilitas. Close saya aktifkan. Ini form ya. Naik previous. Jadi gitu ya. Saya mencari misalnya yang saya hafal namanya saja Pak, Angga. Nanti akan ketemu. Kalau ketemu misalnya saya hapus. Oke? Nanti akan terhapus. Nah, maka datanya Angga akan terhapus. Kalian nyari lagi nggak akan ketemu si Angga. Oke ya. Tombol naik previews-nya. Kalau misalnya mau merubah Pak, pesan, ini sudah mencapai record terakhir. Ya kan? Mencapai record terakhir. Ketika saya menekan tombol next, mencapai record terakhir. Ketika mencapai record terakhir, pesannya ini saya ganti Pak. Nah, itu bisa diatur ya. Pesannya ini tuh bisa diatur. Kalian aktif pada tombol next-nya atau button-nya ya. Cari pada propertiesnya pada tab event. Event ini on click-nya. Ketika saya klik, saya aktifkan, dicari. Nah, di bawah ada pesan. Pesannya dirubah. Ya, ini pesannya bisa dirubah. Jadi saya ganti, misalnya data terakhir. Begitu ya. Tipenya dibuat informasi. Nah, nggak apa-apa ya. Information. Titelnya dirubah. Informasi anggota. Nah, gitu ya. Saya tutup, saya simpan. Jadi nanti kalau mudah mencapai record terakhir, pesannya akan berubah seperti ini. Ini title-nya, ini pesannya, ya. Ini adalah kategori informasi. Karena kategorinya bisa dirubah. Nanti ikonnya akan berubah. Ya, ini adalah form single karena kita menggunakan satu form anggota. Nah, nanti gitu. Nah, sekarang Pak, kalau misalnya, ya, saya pengen membuat form baru. Kemarin kita menggunakan desain ya, form baru secara wizard Pak. Contoh, kalian perhatikan ya, secara wizard. Saya pengen kalian cek dulu pada history, ini adalah peminjaman. Betul ya? Ini adalah peminjaman. Kemudian di detail ini adalah buku yang dipinjam. Ya, kemudian book ini adalah bukunya. Saya mau membuat transaksi peminjaman. Ingat,
transaksi peminjaman itu yang pasti bukunya harus ada, peminjamnya harus ada, alias anggotanya harus ada. Sehingga saya bisa membuat peminjaman. Nah, kalau seperti ini berarti intinya kita membutuhkan 3 tabel tersebut. Oke, 3 tabel tersebut. Sehingga nanti ketika kalian membuat sebuah form, bisa nggak Pak kita membuat formnya secara wizard atau secara design view? Secara kita desain sendiri. Semuanya bisa. Oke, semuanya bisa. Nah, sekarang saya ajarin nanti yang wizard dulu. Perhatikan, saya membuat form wizard. Oke ya? Nah, apa yang perlu saya ambil? Yang pertama saya ngambil dari transaksi dulu, yaitu history. Apa? Nomor peminjaman, tanggal peminjaman, termasuk kode anggota. Oke? Nanti kalau saya milih kode anggota ini Pak, maka saya ingin menampilkan nama anggota. Sehingga saya harus milih lagi dalam tabel anggota, saya munculkan nama anggota. Oke? Kode anggotanya diambil dari yang forex key. Karena apa? Biar nanti bentuknya combo. Oke? Nah, kemudian saya masuk ke history lagi. Apa yang mau diambil? Tanggal pengembalian, tanggal kembali, termasuk denda. Bukunya Pak. Nah, sekarang bukunya. Buku dicari yang forex key dulu kodenya. Ya. Untuk buku yang forex key berada di detail Pak. Saya nanti manggil di sini adalah kode buku. Ya, setelah kode buku saya masuk ke buku, dicari judul bukunya, kategorinya apa, misalnya gitu kan ya, misal gitu, stoknya tinggal berapa, oke, sehingga nanti di dalam detail saya tambahkan saya nyewa berapa. Ini sudah 3 tabel, transaksi, ya, kemudian detail sama buku sama anggota, 4 berarti bro, ya kita 4 tabel. Next. Nah, kemudian selanjutnya ini ada pengelompokan. Kalian pengen menampilkan data tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan anggota Pak, maka posisi anggota akan di atas nanti sebagai primary key. Tetapi kalau saya pengen menampilkan berdasarkan buku Pak, nanti akan kelihatan buku ini yang minjem siapa saja, nanti gitu. Tetapi kalau saya pengen menampilkan berdasarkan nomor peminjaman, peminjaman ini tanggal sekian anggotanya siapa, bukunya apa saja. Ya, ini tujuannya buat mengelompokkan. Hati-hati, dilihat di bagian atas dulu. Ini sebagai primary key-nya. Kalau sudah, yang di bawah ada fasilitas apa? Form with subform. Maksudnya, ya, di sini akan ada subform. Subform itu adalah child, anak dari utama. Utama yang mana? Utama itu berdasarkan history. Ada nomor pinjaman. Child-nya yang mana? Anaknya di bawah kode buku itu sebagai child. Child ini bisa terjadi apabila sudah ada relasi. Oke? Kalau link form, Pak. Nah, kalian ini nanti korelasinya adalah menghubungkan antar form. Oke? Saya pilih with subform. Next. Nah, di sini saya pilih yang bentuknya tabuler. Jangan datasheet. Oke? Kalau datasheet nanti kalian kesulitan untuk melakukan perhitungan. Saran saya tentukan yang tabuler. Oke? Kalau sudah, next, oke, ini akan saya tampilkan. Ini secara wizard, selama relasi kalian benar, form ini sudah 70% berhasil. Tinggal kita nanti desainnya seperti apa. Kita masuk pada design view, kita atur bentuk formnya. Karena nanti kalian harus merubah. Detail labelnya saya hapus, ya misalnya gitu. Bukunya tak geser ke sini. Ini saya perlebar, oke, misalnya gitu. Kalau kurang lebar dilebarkan saja nanti, dicek. Oke, jumlah unit dan sebagainya. Ya, kurang lebar dilebarkan lagi boleh Pak, boleh. Kalau lebarkan lagi boleh. Kalau pengen tampil semua nanti dilebarkan lagi boleh. Oke, misalnya gitu. Jumlah buku saya perpendek Pak, nggak apa-apa. Ini diperpendek boleh. Ya, diperpendek gini boleh. Nah, misal gitu. Ini misalnya stok buku. Oke, misal gitu. Ingat, yang boleh dirubah adalah label. Yang boleh dirubah adalah labelnya. Oke. Untuk text box-nya
nama textbooknya tidak boleh dirubah. Nah, ini stoknya. Ini adalah jumlah pinjam. Misalnya gitu ya. Ini adalah kuantitas pinjam. Saya tulis KT saja. Ya, tabelnya saya kecilkan. Nah, saya sesuaikan. Nanti seperti itu. Oke. Ini nanti supaya tampilnya lebih oke bisa dimepetkan ke atas. Nah. Oke, kemudian saya geser juga. Nanti gini. Kurang lebih nanti kalau kalian tampilkan bentuknya adalah sebuah form transaksi. Oke. Nomor peminjam sekian, tanggal sekian atas nama kode ini. Gitu kan ya? Atas nama kode ini ke pengembalian denda sekian, dia minjem buku apa saja. Ini nanti bisa kalian jalankan terus. Loh kan? Akan kelihatan. Loh, minjam buku apa saja. Jadi ini nanti bisa kalian atur posisinya. Tanggal peminjaman, nomor peminjaman, kode anggota. Ini misalnya denda dan sebagainya saya geser di sebelah kanan. Loh, tidak masalah. Nah, biar kelihatan agak rapi. Gitu bro, biar lebih oke. Kode anggota ini nanti ya supaya bisa milih, kalian rubah ke dalam bentuk combo. Bisa klik kanan ceng ya, ceng to combo. Nanti gini, soalnya kalau gini nanti pilihan, kita bisa nyeleksi ya, fieldnya apa saja. Kemudian pada property sheet kita cek datanya diambil dari mana ya, resource-nya diambil dari anggota. Yes. Jadi nanti kalau kalian tampilkan ini bisa nyeleksi. Loh kan? Bisa berubah sendiri namanya. Loh kan? Ya. Nah, tujuannya buat apa, Pak? Contoh ya. Saya akan menambahkan sebuah tombol untuk menambah data. Atau kemudian buku yang di sini perhatikan dulu. Buku di sini nanti juga pilihan. Maka harus dirubah kemana? Change to combo. Klik kanan, change to combo. Data source-nya, kontrol source-nya kode buku. Row source-nya ini bisa kalian ambil dari buku. Kode buku itu namanya apa? Nanti gitu ya. Yes. Sehingga ketika kalian tampilkan, saya bisa nyeleksi. Oh, ini buku ini, saya pinjam kode berapa saja. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya saya membuat sebuah tombol untuk tambah peminjaman. Ingat ya, tambah peminjaman. Maka di sini nanti saya akan membuat button. Ya, saya tambahkan di sini buttonnya untuk peminjaman. Berarti record operasional saya tambah baru, add new. Oke? Misalnya gini ya. Nah, ini tambah. Oke. Add record. Saya bikin add. Kemudian saya atur seperti ini hotkey-nya. Next, finish. Ya, satu lagi saya tambahkan untuk simpan. Save ya. Record operation save record. Saya pilih yang save. Saya tambahkan add juga, add save. Oke, ini saya rapikan, klik kanan, like. Misalnya saya rapikan seperti ini. Perhatikan, saya menambah data baru, add. Misalnya di sini ada P ya, P000 berapa bro kodenya bro? Saya lupa ini ya. Belum diatur di dalamnya apa namanya? History ya. Oh, ini ya. Nah, harusnya diatur dulu nanti biar enak ya. Oke, desain view, nomor peminjaman, ini belum ada primary key ya. Oke. Bentar ya. Saya cek dulu ya. Yes to all. Bentar. Bentar ya, saya cek relasinya dulu. Maksudnya gini. Untuk history, desain view-nya sudah ada primary key, oke sudah. Kemudian untuk default value-nya, ini saya awali dengan huruf P. Bisa gitu kan ya? Berarti kalau kalian tampilkan nanti munculnya adalah P, ini kan ya. Kemudian saya tambahkan input mask-nya ya. L saya ikuti 1, 2, 3, 4.
Tujuannya nanti biar setelah itu masukannya adalah angka. Oke ya, sudah. Ya. Sehingga nanti saya di form anggota ini ketika di form history ya, transaksi ini ketika saya tambah add ya, di sini nanti harus sudah ada P dan sebagainya. Saya ganti dulu, bentar. Ini saya harus ngambil dari yang pertama yaitu nomor peminjaman. Oke, nomor peminjaman saya tarik lagi ya. Nah, yang ini saya hapus. Ini saya rapikan lagi. Like, left, biar rata kiri. Ini saya atur. Oke, saya jalankan dulu ya. Add, saya tambahkan nanti di sini awalnya adalah P0006. Bisa gitu kan ya. Tanggal peminjamannya sekarang. Anggotanya siapa? Misalnya yang pinjam adalah A006, Maimunah. Tanggal pengembaliannya kapan? Ya, misalnya tanggal 10. Batas pengembalian itu tanggal 10. Berarti ya, tanggal kembalinya nanti kalau sudah transaksi pengembalian ya, misalnya tanggal 8. Belum ada dendanya 0 ya, kalau belum ada. Nanti kalau ini telat, ya harus kena denda. Saya pinjam buku ini, ya pinjam 1. Kemudian saya pinjam buku, ya saya pinjam 1 juga. Kemudian saya pinjam buku, saya pinjam 1 juga. Saya simpan. Oke ya, saya simpan. Kalian cek. Di dalam tabel transaksi nanti sudah ada P006 dengan 3 buku yang disewa. Sehingga kalau saya simpan, saya cek di dalam tabel history, ya ada P006. Peminjamnya adalah A006. Oke, bukunya 3 yang saya pinjam jenisnya. Nanti gitu. Kalau kalian cek pada sisi anggota A006 Maimunah, ya itu punya transaksi peminjaman P006, tanggal peminjaman sekian dan sebagainya. P006 itu bukunya apa saja. Nah, ini konsep relasi. Nah, sehingga kalau transaksi ini sudah seperti ini, sudah bisa dianggap benar. Oke? Nah, sekarang, apakah ketika kalian pinjam sudah langsung tanggal kembali? Pertanyaannya. Pasti belum kan ya? Pasti belum. Sehingga kalau kalian nanti misalnya si nomor anggota A006 tadi pengen kembalikan, kalian harus mencari dulu. Ya, harus mencari dulu. Nah, harus mencarinya itu nanti berarti saya tambahkan tombol find di sini untuk pencarian. Ya, ada find record. Nah, saya tulis gini ya. Misalnya find pinjam, nah misalnya gitu kan ya. Oke, finish. Tujuannya apa? Saya akan mengembalikan nanti Pak, karena yang saya pinjam harus dikembalikan. Normalnya harusnya tanggal kembali tadi harus kosong. Nah, perhatikan di sini. Contoh ya, saya mencari, yang saya cari tadi current dokumen aktif ya, saya cari anggota A006. Akan ketemu A006 ini sudah pinjam sekian. Oke, ternyata ini kan kebetulan batas pengembaliannya ada tanggal 10, berarti 3 hari. Kalau misalnya ini nanti saya kembalikan tanggal 11, berarti telat kan ya? Berarti telat. Hitungannya kan gitu. Maka akan muncul denda. Betul ya? Maka akan muncul denda. Dendanya itu berapa? Nah, dendanya itu gimana? Maka dalam denda nanti kalian tambahkan rumus. Rumusnya gimana? Yo keterlambatannya dikalikan dendanya berapa? Keterlambatan, oke, dikalikan dendanya berapa? Berarti normalnya, perhatikan, saya nanti akan menambahkan sebuah text box baru di sini ya. Lupa kok enggak langsung di sini saja. Perhatikan. Pada text box denda ini source-nya adalah punyaan tabel. Kalau source-nya Anda ganti sebuah rumus,
maka tidak akan bisa menyimpan. Maka tidak akan bisa menyimpan. Kecuali kenapa, Pak? Kecuali kalian menambahkan tombol untuk update. Itu ada kecualinya. Oke ya? Karena ada kecualinya. Berarti gimana, Pak? Berarti nanti seperti ini. Ya. Pada tombol denda ini nanti saya akan menghitung, ya, berarti saya pilih textbook dulu, cari namanya textbook, saya buatkan perhitungan dulu di sini. Ini saya hapus dulu ya. Contoh seperti itu. Rumusnya adalah di sini. Ini saya kasih nama dulu ya. Contoh di sini. Order ya, di dalam tab order ini saya ganti nama. Misalnya ini adalah jumlah hari. Jumlah hari. Jumlah hari ini rumusnya adalah gimana? Tanggal kembali dikurangi tanggal batas pengembalian. Oke, ya. Berarti saya kurangi di sini rumusnya. Kalian cek, ya. Cek apanya, Pak? Di sini namanya panjang, Pak. Wah, itu kan panjang kan? Copy saja nggak apa-apa kalau kesulitan. Maka normalnya kan di sini ya, dalam tanda siku, perhatikan, itu ada nama field. Tanggal pengembalian dikurangi tanggal kembali. Terbalik ya. Tanggal kembali dikurangi batas pengembalian. Maka di sini yaitu TGL. Kembali, oke, saya kurangi. Nah, normalnya kalau kalian cek muncul 2 ya. Setelah 2 hari. Pada angka tadi saya cari yaitu A006 atau angka tadi, coba sorry angka. Ini Maimunah, ya, dia telat 1 hari. Pertanyaannya, yang boleh ditampilkan ya, yang memiliki selisih. Soalnya kalau misalnya tanggal kembalian ini saya bikin anggap saja tanggal 7, apakah dia telat? Harusnya kan enggak ya. Harusnya dia enggak telat. Sehingga kan enggak boleh -3 ini kan enggak boleh. Maka di sini bisa kalian tambahkan kondisional. Ya, supaya lebih gampang, kalian boleh klik kanan, di sini ada build, ya. Kemudian cari macro builder atau expression builder. Ini bisa disesuaikan. Contoh. Ya, kalau kalian tambahkan nanti klik kanan build event, ya. Kalau makro nanti kita nyimpan sebuah makro, ya. Lebih baik jangan, lebih baik gini aja. Build event, ya, expression builder. Atau kalau kalian cek di textbox ini, ya, di dalam data itu source-nya ada, ya. Source-nya bisa kalian cari. Property sheet, kemudian data source, ya. Control source ini bisa kalian klik more-nya, ditambahkan di sini. Ya. Ditambahkan apa, Pak? Fungsi logika. Apa? If. Normalnya kalau kita menggunakan fungsi if kemarin yang bertingkat, kita menggunakan if. Betul ya? Kalau di sini fungsi if itu menggunakan perintah namanya if. Sama tapi sama. Ini if ya. Jika tanggal kembali. Oke, saya cari di sini ya, saya tulis. Jika tanggal kembali lebih besar dari tanggal batas pengembalian, oke, dari tanggal batas pengembalian, oke, maka jawabannya true. True-nya apa? True-nya adalah tanggal kembali dikurangi tanggal pengembalian. Jika tidak, jawaban false-nya adalah 0. Nah, itu lebih gampang. Oke? Sehingga nanti kalau tanggal kembali itu lebih besar dari batas pengembalian, maka dikurangi. Kalau tidak, 0. Contoh ya, saya cari yang A006 tadi. Maka dia dianggap 0. Karena dia belum kena denda. Tetapi kalau misalnya tanggal ini saya buat misalnya tanggal 11, otomatis akan muncul. Dia telat 1 hari. Betul ya? Telat 1 hari. Tinggal nanti kalian harus merubah. Ya, supaya Pak, ya.
Supaya nanti di sini dendanya ikut masuk gimana, Pak? Nah, itu pertanyaannya ya. Supaya dendanya ikut masuk nanti gimana, Pak? Nah, sekarang gini. Ya. Supaya dendanya ikut masuk. Kemudian jangan lupa lagi pada tanggal kembali ini nanti nilainya akan saya masukkan ke dalamnya text box denda. Nilainya. Oke ya, nilainya. Maka denda ini akan muncul setelah tanggal kembali akan saya rubah. Tanggal kembali akan saya rubah. Betul ya? Kalau muncul denda maka dia terupdate. Jadi ya, tanggal kembali. Saya ajari sedikit skrip saja ya. Pada tanggal kembali saya masuk pada property sheet. Di dalam property sheet ada namanya event. Oke? Di dalam event tujuannya apa? Ketika berubah berarti setelah berubah tanggalnya akan muncul rumus. Sehingga rumusnya akan menentukan sebuah denda tadi. Maka pada event saya pilih apa? After update. Berarti setelah berubah. Oke, after update. Saya pilih event prosedur. Sudah? Setelah event prosedur saya tambahkan ya, di more-nya saya klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sedikit skrip ya. Nah. Sekarang Pak, setelah tanggal after update tadi berubah, ya, saya mau ngapain Pak? Ya gampang, tinggal ngerubah saja kan di sini. Ya, yang saya rubah apa tadi namanya? Ingat, text box-nya namanya denda. Kalian cari denda titik value itu berarti isinya sama dengan denda titik value isinya sama dengan. Oke, jumlah hari tadi kalian cari ya. Jumlah hari titik value saya kalikan. Dikalikan berapa, Bro? Misalnya dendanya per harinya adalah 2.000, maka saya kalikan 2.000. Kalau dendanya 2.000 per hari ya, atau dendanya saya berubah 1.500 Pak. Oke. Udah ya, saya simpan. Denda value, isinya denda itu nanti isinya adalah jumlah hari value setelah rumus tadi, saya kalikan 1.500. Saya simpan tadi ya, saya save. Oke, saya tutup. Coba kita jalankan. Ya, cari namanya A006 tadi yang katanya. Ya. Saya rubah. Ingat loh ya, setelah ada perubahan di pengembalian tadi kan. Misalnya tanggal 13. Berarti telat berapa hari, Bro? Telat 3 hari. Normalnya kan gitu kan ya. Nah, akan muncul dendanya. Berapa? 4.500. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, boleh disimpan. Kita cek, apakah dia tersimpan, Pak, di dalam tabelnya history. Dia akan tersimpan. Nah, ini contoh ya, sedikit saja perubahan skrip nanti ya. Sebenarnya di dalamnya nanti banyak skripnya, tapi alon-alon dicek ya. Nanti akan seperti itu, ya. Ini langkahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi, masih ada waktunya ya. Dari sebuah transaksi ini Pak, saya pengen mencetak sebuah report atau hasil transaksi. Berarti kan saya harus membuat report seperti kalian kemarin membuat nota atau membuat stroke. Kan gitu kan ya? Membuat nota atau membuat stroke. Nah, ini saya tutup dulu. Saya butuh yang namanya report. Di sini ada create, saya pilih report. Pak, yang mudah saja Pak, report wizard. Oke, saya turuti ya. Kita pilih report wizard. Di dalam report wizard yang dibutuhkan apa saja? Misal ya. Bentar Bro. Di dalam report wizard yang dibutuhkan apa saja? Yang saya butuhkan kurang lebih sama dengan punyaan form tadi Pak. Berarti kan saya harus ngambil dari history yang pertama apa? Nomor peminjaman, tanggal peminjaman. Saya nggak butuh kode anggota Pak. Yang saya butuhkan adalah namanya langsung. Boleh cari di anggota, masukkan namanya. Oke. Kemudian saya butuh di history tadi tanggal batas pengembalian, kembali sama denda. Oke. Saya tambahkan dari buku
yaitu judul buku, Pak. Penerbitnya, ya, kategorinya, kemudian di detail saya tambahkan apa, Bro? Jumlah unitnya. Misal, saya kelompokkan berdasarkan histori juga, sama dengan tadi ya. Saya kelompokkan seperti itu. Nomor peminjaman, tanggal peminjaman, nama anggota, kurang. Tanggal pengembaliannya mana ini? Di histori. Oh, sudah masuk semua loh, Bro. Oh, udah masuk semua. Next. Nama anggota, nomor peminjaman, tanggal peminjaman. Oke ya, seperti ini. Next lagi. Apakah mau dikelompokkan level berikutnya? Tidak, cukup satu saja. Next. Finish ya. Nanti kurang lebih yang tampil akan seperti ini. Tanggal pengembalian, nomor pinjaman. Kurang banyak ini, Bro, harusnya. Ya, oke, gak apa-apa. Saya tutup dulu. Saya desain view. Ngaturnya sama dengan kalian mendesain yang dulu ya. Ngaturnya akan sama. Oke, saya geser juga. Ini detailnya ya. Detailnya cukup apa ini, Bro? Tadi judul buku, penerbit, kategori. Oke, saya geser seperti ini. Di belakangnya saya tambahkan yaitu ini jumlah pinjam ya. Jumlah pinjam. Kemudian ini saya geser juga. Oke, saya geser satu persatu seperti ini desainnya. Ini ada nama anggota. Ini tanggal peminjaman, tanggal batas, tanggal kembali, sama denda. Oke. Nama anggota, ini saya panjangkan. Oke, sudah. Kemudian tanggal pinjam. Oke, saya atur. Yang sebelah kanan ada tanggal batas pengembalian. Kemudian tanggal kembali, ada denda. Oke. Ini dendanya. Saya tinggal menambahkan labelnya nanti ya. Ini saya taruh seperti ini. Saya rapikan aja. Line kiri. Saya tambahkan nomor peminjam. Kemudian nama anggota. Apalagi? Ini apa, Bro? Oh, tanggal peminjaman. Saya geser ya. Ada tanggal pinjam. Oke, saya taruh sini ya. Kemudian tanggal pengembalian. Ini bisa kalian perlebar ya, Bro. Anggap saja tanggal batas ya. Saya tulis misalnya adalah tanggal batas. Oke. Kemudian ini tanggal kembali. Tanggal kembali ya, ini bisa dirubah. Selanjutnya adalah denda. Oke, ini saya rapikan ya. Klik kanan, like rata kanan. Biar rapi ya. Saya geser, saya rapikan. Ini sama, saya bikin like rata kanan. Kemudian fontnya saya bikin rata kanan aja. Oke. Seperti ini. Nah, ini kan kelihatan nanti ya. Saya rapikan. Ini juga saya rapikan. Nah, di sini tinggal ada judul buku. Kemudian penerbitnya. Kemudian ada kategorinya. Ini boleh dilebarkan. Ya, ini dilebarkan nggak apa-apa. Jumlahnya nanti digeser. Kemudian di sini ada jumlah. Nah, oke. Ini adalah jumlah pinjam tadi ya, jumlah. Bisa kalian atur nanti ya. Seperti ini saya rapikan. Yang bawah juga. Nah, ini normalnya kan sudah jadi sebenarnya ya. Nah, ini saya kasih nama yaitu bukti peminjaman. Oke. Nah, ini kalau kalian tampilkan kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kurang lebar ini, Bro.
Ini adalah nomor pinjam. Ya, nomor pinjam. Oke. Ya, nanti tampilnya seperti ini. Oh, ini adalah bukunya yang dipinjam. Kalian bisa kasih batasan ya, bisa kasih batasan biar oke. Caranya ngasih batasan, saya rasa kalian tahu lah ya, gampang. Pakai garis kan sudah bisa ya, pakai garis. Caranya gimana Pak? Nah, di dalamnya desain kan ada line ya, di toolnya ada line. Kasih batasan kayak kemarin ya. Misalnya di sini saya kasih garis. Nah, untuk batasannya Pak, oke. Saya copy satunya, saya taruh di detailnya. Caranya nanti gini, ya, ada grup di sini, ada grup peminjaman header. Kalian aktifkan grup peminjaman yang footer. Caranya, kalian klik kanan pada nomor peminjaman header ini, ya, sort and grouping. Di dalam sort and grouping akan muncul, ya, kriteria. Kalian tentukan pilih more ya. Di dalam more ini cari yang namanya without footer, ya. Without footer section ini silakan dirubah, dicari with footer section, with footer section, sehingga nanti kalau kalian tutup akan muncul nomor peminjaman footer. Nomor pinjam footer ini akan saya tambahkan garis tadi. Nah, ini sebagai tutup akhirnya. Ya, di bawahnya boleh kalian tambahkan membuat rumus berapa jumlah buku yang dipinjam. Berarti boleh ditambahkan text box, taruh di bawahnya. Oke, taruh di bawahnya. Seperti ini misalnya. Kemudian ini bisa saya geser, saya ganti, anggap saja total buku yang dipinjam. Sehingga di sini saya bisa gunakan rumus sum maupun count terserah. Oke, saya gunakan sum dalam kurung, yang saya hitung adalah jumlah unit. Ya. Yaitu jumlah underscore unit. Oke. Ada yang keliru. Oke. Jumlah unit siku. Oh, enggak ketok, bro, bentar. Sum jumlah unit. Oh, tutup kurungnya enggak ada. Saya tambahkan tutup kurung. Nah, sehingga nanti bisa kalian lihat jumlah unitnya berapa. Oke, setiap buku yang kalian pinjam. Nanti gitu. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, jumlah unit, nomor pinjam sekian, jumlah unitnya berapa. Nanti gitu ya, bisa kita atur. Jadi biar kelihatan lebih oke nanti. Sip. Ya bro, ini bukti pinjam. Nanti gitu. Nah, kemudian dari report yang kalian bikin ini nanti akan saya masukkan ke dalamnya form history. Jadi di sini ada tombol untuk cetak. Ya, berarti saya tampilkan form secara desain, saya tambahkan button. Ya, saya tambahkan button untuk mencetak report. Ada report operation karena kita panggil report ya. Di sini kita panggil misalnya yaitu preview report. Atau kalau mau dicetak langsung ke print ya, preview report aja dulu lah. Preview reportnya namanya history tadi yang kita bikin. Oke, bisa kasih nama misalnya cetak report atau cetak bukti, nggak apa-apa ya, cetak bukti. Ini maksudnya bukti peminjaman ya, cetak bukti. Next, finish. Perhatikan, kalau saya jalankan, cetak bukti ini akan menjalankan, tetapi ini masih semua report. Ya, ini masih semua report. Pak, kok muncul pesan error tadi gimana? Maksudnya ini kertasnya kurang lebar. Ya, ini kertasnya kurang lebar tadi. Nah, kalau bisa muncul, berarti desain reportnya ini jangan terlalu lebar nanti ya. Jangan terlalu lebar, bisa kalian kecilkan.
Tadi kan saya nambah ya. Loh, ini terlalu lebar. Ini saya hilangkan, ini saya kecilkan. Wes. Nah, biar nggak terlalu lebar. Sehingga kalau form ini saya cetak, nah nanti gitu ya. Ini contohnya. Ini masih semuanya, belum terfilter. Nah, sekarang supaya terfilter, Pak. Maka pada tombol cetak bukti ini, oke, kalian aktif di cetak bukti. Kemudian kalian pilih di dalamnya event, properties sheet-nya, pilih event, ada on click. Ketika saya klik, ya, yang perlu diperhatikan adalah nomor peminjaman itu sebagai penghubungnya. Sehingga pada on click makro ini, more-nya saya klik akan saya tambahkan. Apa kriterianya? Perhatikan. Open report, reportnya adalah history. Where condition, di mana, itu sama dengan SQL kemarin. Select from. Where conditionnya apa? Kalian tulis apa? Nomor peminjaman. Nomor peminjaman sama dengan nomor peminjaman punyaan report itu harus sama dengan nomor peminjaman punyaan form. Kalian cari form. Ya, cari form. Kemudian kasih tanda seru. Ya, cari formnya apa namanya? Form history. Kasih tanda seru lagi. Apa yang dicari tadi? Yaitu nomor peminjaman. Oke ya. Jadi nomor peminjaman di depan ini adalah nomor pinjaman punyaan report. Sama dengan nomor peminjaman punyaan form history. Kalau sudah saya enter, saya simpan. Nanti saya jalankan. Contoh saya cari yang Angga tadi, A006 tadi akan muncul ya dengan denda seperti itu. Loh Pak, telatnya ini boleh ditampilkan, boleh tidak? Silakan. Baru saya cetak. Nah, sehingga yang tercetak adalah punyaan Maimunah yang pinjam tadi, bukunya berapa, dan sebagainya. Ya bro ya, ini sudah menjadi sebuah transaksi. Oke, teman-teman kira-kira seperti itu ya materi hari ini. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya tampung di lab ya. Ini karena waktunya sudah habis. Oke ya.